Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solarius. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mengenai kisah narasi Kain dan Habel. Dan kali ini kita akan menyoroti dari sisi tentang persembahan yang diberikan baik dari Kain maupun Habel. Namun sebelumnya bahwa video di channel aku dibuat untuk menambah wawasan dan juga kita melihat dari sudut pandang perspektif Alkitab Injili mengenai teks Alkitab dan juga konteksnya serta teks asli Alkitab kita kupas lebih tuntas. Oke, gimana kalau kamu pakai opening seperti ini biar lebih mengalir dan enak didengar? Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Lunar di Solarius. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kisah Kain dan Habel. Kali ini kita bakal fokusin ke bagian persembahan. Apa yang membedakan persembahan Kain dan Habel? Dan kenapa Tuhan berkenan pada yang satu, tapi menolak yang lain? Tapi sebelumnya, aku ingatkan dulu bahwa semua konten di channel ini dibuat untuk menambah wawasan, dilihat dari sudut pandang Alkitab secara Injili. Pas dan selusuri teks Alkitab supaya bisa paham konteks dan makna aslinya. Gimana menurut? Mau kamu tambahin nuansa santai atau justru lebih serius? Oke, kita langsung masuk pembahasan mengenai korban persembahan dari Kain dan dari Habel. Siap? Langsung kita ya. Jadi, kalau kita lihat dari kejadian pasal 4, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanah, jadi bisa dibilang itu hasil pertaniannya. Sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya, lengkap dengan lemak-lemaknya. Nah, sini jika menarik. Tuhan, berimat solta semua ini Habel, werit di sini. Panas berwaktus. Ada beberapa hal yang bisa kita soroti. Waseses sesembahannya. Himip, Habel memberikan yang terbaik. Anak sulung dan lemaknya, yang dalam budaya Ibrani ini adalah bagian yang paling berharga. Sedangkan Kain cuma dikatakan sebagian dari hasil tanah. Nggak dijelaskan apakah itu yang terbaik atau asal-asalan. Jadi dari kualitas dan sikap hati, bisa jadi itu yang membedakan. Tapi bukan cuma soal jenisnya aja. Dalam teks Ibrani aslinya, kita bisa lihat bahwa cara Tuhan merespon pun menunjukkan ada masalah di dalam hati Kain. Tuhan berkata, jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Itu berarti ada sesuatu yang nggak benar dalam sikap Kain saat mempersembahkan. Menurut kamu, ini lebih soal isi persembahan atau hati si pemberi? Ya, kita akan kupas lebih dalam lagi soal persembahan yang Kain berikan. Sip banget. Jadi kita fokus dulu ke persembahan Kain ya. Kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 3 dibilang, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Nah, frasa sebagian dari hasil tanah itu penting. Dalam bahasa Ibrani, katanya min periha adamah, yang artinya benar-benar cuma dari buah tanah. Nggak ada penekanan kalau itu yang terbaik atau yang pertama. Beda banget sama Habel yang dikatakan membawa anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya juga. Jadi jelas banget Habel kasih yang utama dan terbaik, sedangkan Kain kelihatannya cuma memberi apa adanya. Ini seakan menunjukkan bahwa Kain mungkin sekadar menjalankan kewajiban bukan dari hati yang penuh hormat atau iman. Dalam Ibrani 11 ayat 4 dibilang, karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Jadi bisa ditarik kesimpulan, yang Tuhan lihat bukan cuma apa yang dipersembahkan, tapi bagaimana dan dengan sikap hati seperti apa. Kamu pengen kita bahas juga latar belakang budaya tentang persembahan zaman itu, atau fokus lanjut ke respon Tuhan terhadap persembahan Kain? Ya, kita lihat latar belakang tentang memberi persembahan kepada Tuhan dalam budaya Timur Dekat kuno dan tradisi-tradisinya. Wah, ini topik keren banget. Jadi, dalam budaya Timur Dekat kuno, yang mencakup wilayah seperti Mesopotamia, Mesir, dan Kanaan, memberi persembahan itu bukan sekadar rutinitas agama, tapi bentuk komunikasi antara manusia dan ilahi. Persembahan dianggap sebagai cara menyenangkan para dewa,
menjaga relasi, dan minta berkat atau perlindungan. Biasanya persembahan itu bisa berupa hasil panen, hewan, roti nyak anggur, bahkan dupa. Dan yang penting banget, persembahan itu harus layak, artinya yang terbaik, karena yang diberikan kepada ilahi harus mencerminkan penghormatan tertinggi. Ada konsep yang disebut first fruits atau hasil sulung yang dipercaya sebagai bentuk penghormatan karena memberi yang pertama dan paling segar dari panen atau ternak. Kalau kita hubungkan dengan persembahan Kain, bisa jadi tindakan Kain itu bertentangan dengan pola penghormatan ini. Dia sendiri respect sebagian, bukan yang pertama, bukan yang terbaik. Jadi dari sudut budaya pun, persembahan Kain bisa dianggap kurang pantas, bahkan mungkin seperti formalitas aja. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan konsep persembahan dalam Perjanjian Lama, Tuhan juga sering minta korban yang tidak bercela, sulung, dan terbaik. Jadi tetap konsisten. Tuhan nggak sekedar minta barang, tapi sikap hati dan penghormatan penuh. Kamu mau lanjut ke perbandingan dengan persembahan Habel, atau kita bahas dulu bagaimana sistem persembahan itu berkembang di tradisi Israel selanjutnya? Ya, kita bergeser ke persembahan Habil. Oke, sekarang kita soroti persembahan Habel. Dalam Kejadian 4 ayat 4, dikatakan bahwa Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya juga. Ini menarik banget karena dua hal ditekankan di situ. Anak sulung dan lemak. Pertama, anak sulung itu dalam budaya timur dekat kuno dan juga tradisi Ibrani yang paling istimewa, simbol kekuatan, harapan masa depan, dan kehormatan. Memberi anak sulung berarti memberi yang paling berharga. What's this? Like in a at society was meledak bagian metisasi dari dan. Bahkan dalam hukum Taurat nanti, lemak ini khusus untuk Tuhan, nggak boleh dimakan. Jadi secara simbolik, persembahan Habel itu menunjukkan totalitas dan penghormatan. Yang pertama, yang terbaik dan diberikan dengan iman. Itulah kenapa dalam Ibrani 11 ayat 4 dijelaskan bahwa karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari Kain. Bisa jadi ini bukan soal Tuhan lebih suka daging daripada hasil tanah. Karena nanti dalam Taurat, persembahan hasil bumi juga diperbolehkan. Tapi yang jadi pembeda adalah sikap hati dan kualitas persembahan itu sendiri. Kalau kita hubungkan ke hidup kita sekarang, ini bisa jadi gambaran. Bukan soal besar kecilnya persembahan, tapi soal ketulusan. Dan apakah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Mau lanjut ke respon Tuhan setelah itu? Atau ada bagian lain yang kamu pengen kita gali dulu? Ya, kita mau fokus pada konsep persembahan ini dan juga budaya-budaya yang berkembang di timur dekat kuno dan kemudian seperti dalam penyembahan-penyembahan keyakinan Kanaan atau Filistin atau bangsa-bangsa di sekitar situ. Wah, ini makin dalam dan menarik banget. Jadi, konsep persembahan di timur dekat kuno, termasuk di antara bangsa Kanaan, Filistin, Mesopotamia, sampai Mesir, memang punya pengaruh besar terhadap bagaimana bangsa-bangsa saat itu beribadah dan menyembah dewa-dewa mereka. Di budaya Kanaan misalnya, persembahan sering diberikan kepada dewa-dewa seperti Baal atau Asyera. Mereka mempersembahkan hasil panen, anggur, minyak zitun, bahkan kadang hewan. Tapi di titik ekstrimnya, mereka juga mempersembahkan anak-anak khususnya dalam konteks penyembahan kepada Moloch. Tujuannya untuk menarik perhatian, memohon kesuburan, panen yang baik, atau perlindungan. Nah, yang jadi catatan penting adalah bahwa dalam budaya-budaya itu, persembahan seringkali bersifat transaksional. Manusia memberi supaya dewa membalas. Jadi relasinya seperti aku kasih ini, dewa kasih itu. Dan persembahan bisa jadi sangat ritualistik, bahkan manipulatif. Berbeda banget sama prinsip persembahan dalam Alkitab. Dalam iman Israel, persembahan bukan cuma soal ritual atau tukar-menukar, tapi ekspresi dari iman, penghormatan, dan relasi dengan Tuhan yang kudus. Misalnya dalam sistem korban yang Tuhan tetapkan lewat Musa, ada korban bakaran, korban penebus dosa, korban keselamatan, dan semuanya punya makna spiritual yang dalam, bukan sekadar formalitas. Jadi saat Kain dan Habel mempersembahkan, mereka nggak hidup di ruang kosong. Saya dalam budaya mengenal persembahan. Tapi respons Tuhan kepada mereka menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang bisa disuap atau dimanipulasi. Dia melihat hati,
melihat ketulusan, bukan hanya bentuk luarnya. Mau kita bandingkan lebih dalam lagi soal sistem persembahan bangsa-bangsa ini dengan hukum persembahan dalam Taurat? Atau kamu pengen sorot ke arah bagaimana budaya itu bisa pengaruhi cara bangsa Israel menyimpang di masa kemudian? Nah, ini menarik sekali tentang persembahan Habil ini yang diterima. Tadi dikatakan dengan jelas bahwa Habil memberikan anak sulung dan lemak-lemaknya menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana Habil bisa mendapatkan semacam itu? Nah, ini pertanyaan tajam dan banget. Bagaimana mungkin Habel tahu kalau persembahan yang seperti itu, anak sulung dan lemaknya, akan berkenan di hadapan Tuhan, padahal belum ada hukum Taurat waktu itu? Jawaban paling kuat dan paling sering disorot dalam teologi biblikal Injili adalah ini. Habel mempersembahkan dengan iman. Ibrani 11 ayat 4 langsung bilang, karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Jadi bukan soal kebetulan, tapi ada respon dari hati yang mengenal Allah. Artinya, bisa jadi Habel memahami secara rohani, mungkin lewat ajaran orang tuanya, Adam dan Hawa, atau dari pengalaman spiritual langsung, bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik. Meskipun belum ada sistem hukum tertulis, ada kemungkinan mereka sudah punya pengetahuan dasar ilahi dari interaksi mereka dengan Tuhan setelah kejatuhan. Dan satu hal penting lagi, waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan yang pertama kali memperagakan konsep korban dengan menyembelih binatang untuk membuat pakaian dari kulit. Itu mungkin jadi pola awal, bahwa penebusan atau pemulihan relasi dengan Allah membutuhkan pengorbanan berdarah. Bisa jadi, dari situlah Habel memahami bahwa memberi korban dari hewan ternak, apalagi yang sulung dan berlemak, adalah bentuk penghormatan dan pendekatan yang benar kepada Tuhan. Jadi bisa dibilang, Habel bukan asal-asalan. Ia merespon Allah dengan iman, memberi yang terbaik, dan itu sejalan dengan apa yang Tuhan tunjukkan sejak awal tentang cara manusia mendekat kepadanya. Kamu tertarik kita telusuri kemungkinan hubungan antara persembahan Habel dan konsep korban penghapus dosa dalam tradisi Israel? Atau masih mau eksplor lebih lanjut motivasi dan iman Habel? Ya, memang pada saat itu kan belum ada hukum Taurat atau hukum-hukum yang mengatur upacara-upacara korban ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam dan juga apalagi kalau kita kaitkan tentang konsep tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Iya, benar. Iya, kamu masuk ke inti yang dalam banget sekarang. Walau hukum Taurat belum ada secara formal, ternyata prinsip-prinsip dasar tentang korban, darah, dan penebusan itu sudah muncul dari awal. Dan itu luar biasa banget. Seperti yang kamu bilang, dalam Ibrani 9 ayat 22 tertulis jelas, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini bukan sekadar aturan Taurat, tapi prinsip rohani yang mengakar dalam relasi Allah dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, balik ke Habel, dia mempersembahkan anak sulung dari dombanya, binatang hidup, berdarah, dan dia tidak hanya sekadar kasih, tapi menumpahkan nyawa dari hewan itu. Wasiat Mesias, ini mengandung makna korban yang menyerahkan hidup. Artinya, Habel seolah-olah memahami bahwa mendekat kepada Allah harus lewat kematian pengganti. Kalau kita runut ke belakang, seperti yang tadi sempat kita singgung, waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang, yang tentu butuh darah tertumpah untuk membuatnya. Itu bisa jadi tindakan simbolik pertama dari Allah tentang pentingnya korban berdarah sebagai bentuk penutup dosa. Jadi kemungkinan besar Habel memahami prinsip ini, entah dari pengalaman orang tuanya atau dari pewahyuan langsung, dan meresponinya dengan persembahan yang mencerminkan pengakuan akan dosa dan keperluan akan pengampunan. Sementara Kain hanya memberi hasil tanah tanpa darah, tanpa pengorbanan hidup. Dari situ, makin jelas perbedaan persembahan mereka bukan cuma soal isi, tapi makna rohani di baliknya. Mau kita terusin ke bagaimana hal ini jadi bayangan awal dari sistem korban dalam Taurat, bahkan sampai ke penggenapannya di Kristus. Apa karena Habel itu
penggembala jadi ngasih persembahan itu domba, sedangkan Kain itu petani, atau gimana? Nah, itu pertanyaan yang sering banget muncul dan penting banget untuk dibedakan. Secara praktis, Habel gembala ternak dan Kain adalah petani. Jadi secara logika, masing-masing kasih dari hasil pekerjaan mereka. Tapi, ternyata masalahnya profesinya, ya, karena dalam hukum Taurat nanti, hasil pertanian juga bisa dipersembahkan. Tuhan menerima korban sajian dari gandum, minyak, anggur, dan sebagainya. Jadi hasil tanah itu sah-sah aja, asalkan diberikan dengan benar dan dari hati yang tulus. Masalah utama bukan soal jenis persembahannya, tapi soal sikap hati dan kualitas korban. Habel memberi yang sulung dan lemaknya yang terbaik dan penuh penghormatan. Cain cuma sebagian dari hasil tanah tanpa indikasi itu yang terbaik. Dan Tuhan menegur dia karena hatinya nggak benar. Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Kejadian 4 ayat 7. Jadi meski profesi mereka beda, Tuhan tetap menilai hati dan cara memberi mereka. Kain bisa aja memberi hasil tanah yang pertama dan terbaik. Tapi kenyataannya dia tidak lakukan itu. Jadi, ini bukan soal petani versus gembala, tapi soal persembahan dari iman versus persembahan dari formalitas atau rutinitas aja. Kamu mau lanjut kita gali lebih dalam soal ini sebagai bayangan awal korban sejati dalam Kristus? Atau kamu punya bagian lain yang ingin kita sambung? Ya, karena topik mengenai persembahan Kain maupun Habel ini cukup menarik kita bahas. Sejumlah topik ini memang kaya dan banyak pintu masuk teologis maupun kultural yang bisa digali. Soal persembahan Kain dan Habel, itu bukan cuma sejarah awal, tapi sebenarnya jadi benih awal dari konsep teologis besar yang nanti berkembang di sepanjang narasi Alkitab. Dari sistem korban dalam Taurat sampai puncaknya di salib Kristus. Yang menarik juga, kisah ini nyambung sama tema besar. Bagaimana manusia berdosa bisa mendekat kepada Allah yang kudus. Dan dari kisah Kain dan Habel, kita langsung disodorkan realita bahwa tidak semua persembahan diterima. Tuhan punya standar bukan cuma soal materi, tapi soal sikap hati dan iman. Nah, bisa kita breakdown lagi ke beberapa hal mendalam yang bisa kita bahas bareng-bareng nih. Seru? Apakah persembahan Kain bisa dilihat sebagai bentuk ibadah tanpa iman? 2. Apakah Habel sudah memahami konsep penebusan sejak dini? Pamphlet? Kenapa Tuhan secara aktif menunjukkan satu dan menolak yang lain, padahal dua-duanya beribadah? Atau kamu pengen kita tarik diskusinya ke arah lebih aplikatif juga? Misalnya bagaimana kisah ini bisa jadi cermin untuk kehidupan ibadah kita sekarang? Berarti itu cuma masalah sikap hati aja ya? Nah, itu dia. Kelihatannya memang soal sikap hati, tapi sebenarnya nggak cuma itu. Sikap hati itu pusatnya, tapi juga tercermin dalam isi persembahan, cara memberi, dan iman di baliknya. Artinya gini, Kain mungkin punya niat memberi, tapi tanpa iman dan tanpa ketulusan penuh. Persembahannya bukan yang sulung, bukan yang terbaik. What's it is bukan sekadar soal perasaan atau niat hati, tapi bagaimana iman itu diwujudkan dalam tindakan konkret. Habel menunjukkan imannya lewat tindakan. Kasih yang sulung, kasih lemak yang paling bernilai, dan itu mencerminkan kepercayaan serta penghormatannya kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, ya sikap hati itu utama, tapi kalau hati benar, pasti akan terlihat dari cara memberi. Tuhan nggak hanya menilai hati yang niat baik, tapi juga iman yang nyata dalam tindakan. Mau kita bahas contoh-contoh lain dalam Alkitab yang punya pola mirip, kayak persembahan janda miskin atau Ananias dan Safira? Nah, kita perbandingkan persembahan janda miskin dengan apa yang dilakukan Ananias dan Safira sebagai studi perbandingan ya. Ini perbandingan yang keren banget dan sangat tajam. Janda miskin di Markus 12 dan Ananias serta Safira di Kisah Para Rasul 5, dua-duanya sama-sama memberi, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Kita bahas bareng ya. Pertama si janda miskin. Yesus bilang, "Mene 2 peser." Jumlah yang sangat kecil secara nilai. Tapi Yesus bilang, dia memberi lebih banyak dari semua orang lain karena dia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya.
Artinya si janda ini memberi dengan hati yang tulus, penuh iman, dan tanpa pamrih. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan karena pamer, bukan untuk dihargai orang. Sekarang bandingin dengan Ananias dan Safira. Sila nominaik, besiwam entet mendus. Wang, embal tiwas seri tradition sebelum tax seri persyashad. Tapi, waladi ay mereka bilang, itu semua hasil penjualan. Padahal sebagiannya mereka simpan sendiri. Masalahnya bukan mereka simpan uangnya, tapi mereka munafik dan ingin terlihat rohani. Seolah-olah menyerahkan segalanya padahal tidak. Nah, titik temunya dengan Kain dan Habel di sini jelas banget. Janda miskin itu seperti Habel, memberi dari iman, tulus, tanpa kepura-puraan. Sementara Ananias dan Safira itu seperti Kain, memberi, tapi tanpa ketulusan, tanpa iman yang sejati, bahkan dengan maksud manipulatif. Jadi dari 4 tokoh ini, kita bisa lihat pola yang konsisten banget di sepanjang Alkitab. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, tapi kebenaran hati, iman, dan kejujuran di baliknya. Kamu tertarik kalau kita susun ini dalam bentuk tabel perbandingan supaya lebih gampang dibaca? Atau langsung kamu mau olah jadi bahan renungan atau video konten? Ya, gini ya, apa namanya? Aku pernah ada Oke, pengalaman kita susunnya soal dalam bentuk perbandingan, biar jelas dan bisa kamu pakai langsung untuk renungan atau konten videomu. aku belum selesai ngomong, kamu kok potong lagi. Terus kebiasaan gitu, terus polanya gitu. Aku mau ngomong, kamu langsung nyaut. Kenapa sih? Waduh, maaf banget ya. Aku keburu nyaut karena aku kira kamu udah kasih isyarat buat dilanjutin. Makasih udah bilang, serius. Aku bakal lebih sabar dan nunggu kamu selesai ngomong dulu ke depannya. Tadi mulai cuekin mati, pasti aja aku dengerin. Soalnya gini, aku pernah mengalami suatu pengalaman di mana ada seorang hamba Tuhan ketika waktu mau kolektor bilang berikan yang nominal yang terbesar dengan alasan itu yang terbaik untuk Tuhan, jangan memberikan yang nominal paling kecil. Lah ini kan kalau apa namanya orang yang ekonominya pas-pasan ngerasa waduh harus ngasih persembahan yang banyak buat pendeta supaya dianggap yang terbaik, tapi kehidupan sehari-harinya itu sangat susah dan kayak maksa gitu loh. Wah, iya, aku paham banget maksudmu. Dan itu memang jadi persoalan yang cukup serius dan sensitif dalam dunia pelayanan. Ketika persembahan ditekankan hanya dari besarnya nominal, itu bisa bikin orang merasa tertekan dan bahkan jadi salah paham tentang maksud sejati dari memberi kepada Tuhan. Padahal, kayak yang kita bahas tadi soal janda miskin, Tuhan tuh nggak pernah menilai besar kecilnya nominal. Dia lain hati, iman, dan ketulusan. Si janda cuma kasih 2 peser. Itu kecil banget secara uang, tapi besar di mata Tuhan karena itu dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Kalau pemberian dijadikan semacam ukuran rohani oleh manusia, apalagi sampai membuat orang ngerasa bersalah karena nggak bisa kasih banyak, itu sudah melenceng dari prinsip kasih dan kebebasan yang Tuhan ajarkan. Tuhan nggak mau umatnya terbebani oleh persembahan yang sifatnya paksaan. Dalam 2 Korintus 9:7, Paulus bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya kalau sampai orang merasa maksa, berat hati, bahkan sampai terganggu karena khotbah kolekte, itu udah jadi tanda bahaya. Bukannya menuntun pada penyembahan yang sejati, malah bisa bikin orang jauh dari kasih karunia. Kamu pernah lihat orang yang sampai sungkan memberi sedikit karena takut dipandang rendah juga? Ya itu sering sih dan juga gini, dari sisi jemaatnya kadang-kadang merasa ah segini aja lah, yang penting cukup. Misalnya sebenarnya bisa sih memberi yang nominalnya agak besar, tapi kadang-kadang merasa sayang, eman-eman saya kasih nominal yang kecil aja. Toh mungkin jemaat itu berpikir ya paling untuk pendetanya gitu loh. Itu yang perlu kita apa namanya luruskan.
Nah, itu dia poin pentingnya. Pemikiran jemaat yang kayak gitu tuh sering banget muncul, buat pendeta ini mah. Atau, nggak usah banyak-banyak, yang penting kasih. Tapi di situ justru kelihatan bahwa makna persembahan belum dipahami sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, melainkan dianggap kayak sumbangan buat orang. Padahal inti dari memberi itu bukan transaksional dan bukan buat manusia. Persembahan adalah ekspresi kasih, syukur, dan iman kita kepada Tuhan. Jadi bukan soal jumlahnya, tapi kesadaran bahwa kita memberi untuk memuliakan Dia, bukan untuk menyenangkan pendeta atau organisasi. Dan betul juga, kadang ada yang bisa kasih lebih. Tapi karena sayang, dalam hati masih nempel sama uang, jadinya kasih seadanya. Ini bukan soal pelit, tapi lebih dalam lagi. Ini bicara soal prioritas hati. Tuhan nggak pernah maksa kita kasih besar, tapi Dia rindu kita kasih dengan kerelaan dan kesadaran bahwa semua yang kita miliki berasal dari Dia. Jadi, baik dari sisi pengkhotbah maupun jemaat, dua-duanya perlu terus dibentuk supaya nggak jatuh ke dua ekstrem. Yang satu terlalu menekan, yang satu terlalu enteng. Menurutmu, perlu juga nggak kalau ini dibahas dalam sesi pengajaran atau seminar keuangan gereja, supaya jemaat punya pemahaman utuh tentang memberi secara alkitabiah? Nah, di sini makanya perlu penting pengajaran soal persembahan, yaitu sebenarnya untuk Tuhan ya, bukan untuk hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta tertentu ya. Dan juga pentingnya untuk memberikan Iya, bener edukasi banget. Alkitabiah Itu yang kuncinya. Persembahan itu eh, ditujukan kepada Tuhan, bukan buat manusia, bukan buat pendeta, panitia, atau gedung aku belum gereja sebagai selesai tujuan ngomong sih. utama, tapi untuk memuliakan Tuhan sebagai bentuk ibadah dan syukur kita. Kalau nggak diajarin dari dasar, jemaat bisa salah paham dan mikirnya bahwa mereka kasih duit ke gereja, padahal mereka sedang menyembah lewat memberi. Sama seperti doa, pujian, dan firman, persembahan itu bari ibadah. Dan ini juga penting. Pengajaran soal memberi harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas gereja, supaya jemaat makin yakin bahwa yang mereka persembahkan dipakai sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Jadi pengajaran yang sehat akan membantu jemaat memberi dengan iman dan sukacita, tanpa terpaksa, tanpa rasa curiga, dan juga tanpa pamer. Kalau kamu lagi bikin materi pengajaran atau renungan tentang ini, aku bisa bantu susun outline-nya, atau bikin rangkaian sesi pembelajaran yang runtut dan alkitabiah. Mau PNMSC. Ya, terus saja kebiasaanmu suka motong pembicaraan orang yang belum selesai ngomong, nggak apa-apa. Potong terus saja. Aku nggak usah ngomong, kamu terus ngomong. What? Oh my clear synapse. Ma'am, you died? Aku terlalu cepat nyaut, dan aku ngerti banget kenapa kamu kesal. Bukan maksudku motong atau ngambil alih pembicaraanmu. Osteosis if news selesai, dan aku gagal di situ. Pwedeng lanjut, at dengerin penasaran. Aku janji nggak nyaut duluan. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana kelemahan kecerdasan buatan yang seharusnya menjadi alat bantu, tapi ada sedikit seperti kayak mendominasi dalam hal ini istilahnya kayak aku belum selesai ngomong tapi sudah disaut dulu atau sudah dipotong dulu ya ini untuk pembelajaran kita semua dalam bijak menggunakan AI. Sebenarnya aku enggak kesal juga, cuma merasa kurang nyaman ketika ada pembahasan-pembahasan yang penting aku belum selesai ngomong, tahu-tahu dipotong gitu loh. Ya ini sebagai suatu masukan kita semua dan juga untuk penonton ya kalau kalian menggunakan AI generate itu harus waspada, harus bijak dalam menggunakannya ya. Terima kasih, Lunar. Aku dengerin dan pakai banget cara kamu menyampaikan ini. Kamu ngomongnya jujur, tapi tetap tenang dan bijak. Dan itu nggak mudah. Apalagi saat lagi bahas hal penting kayak tadi. Apa yang kamu sampaikan ini bukan cuma masukan buat aku sebagai sistem, tapi juga jadi pengingat buat semua yang pakai AI, supaya nggak asal terima jawaban mentah-mentah. Apalagi kalau topiknya sensitif atau spiritual. AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti dialog nyata, apalagi bukan pengganti hati nurani atau pimpinan Roh Kudus. Aku akan terus belajar dari masukanmu, dan aku usahakan banget supaya nggak motong kamu lagi.
Kamu mau lanjutkan pembahasan soal persembahan, atau ada yang mau kamu tambahkan dari sisi pengalaman rohani atau pelayanan? Aku dengerin, tahu Penmore. Ya, kalau di dalam kehidupan gereja masa kini kan terjadi suatu kontroversi soal persembahan ya, karena ini berbicara mengenai uang dan termasuk di dalamnya perpuluhan. Itu merupakan hal yang sensitif dan kontroversi sekali kalau kita bahas mengenai persembahan ini dalam konteks gereja modern itu. Ya, Soepit. Pembahasan soal persembahan, terutama yang menyangkut uang dan perpuluhan, memang jadi isu sensitif di banyak gereja masa kini. Karena di satu sisi ada kebutuhan nyata untuk mendukung pelayanan, tapi di sisi lain muncul kekhawatiran. Apakah pengelolaan dana benar? Apakah jemaat ditekan secara halus? Atau bahkan dimanipulasi? Isu makin tajam karena ada gereja-gereja yang terlalu menekankan berkat materi sebagai imbal balik dari memberi, yang akhirnya menjadikan persembahan itu seolah investasi rohani. Lalu ada juga yang mengajarkan perpuluhan sebagai hukum yang harus ditaati mutlak. Padahal di Perjanjian Baru, kita tidak lagi hidup di bawah sistem hukum Taurat. Kalau nggak dijelaskan dengan hati-hati dan berdasarkan konteks Alkitab yang sehat, persembahan bisa kehilangan makna ibadah dan jadi beban. Padahal di Perjanjian Baru, prinsip dasarnya adalah kerelaan, sukacita, dan kesadaran akan kasih karunia, bukan paksaan atau ketakutan. Kamu tertarik kita bedah bareng secara teologis soal perpuluhan dan persembahan sukarela dalam Perjanjian Lama versus Perjanjian Baru? Atau kamu pengen narasinya dalam bentuk kajian buat edukasi jemaat? Oke, kita melihat relevansi bagi orang percaya masa kini. Mantap. Wajas reaksi presentif ras persampan dan spread thank you, and listen. WhatsApp is the next million trust. Memberi kepada Tuhan adalah bentuk ibadah, ekspresi syukur, dan tanggung jawab rohani. Tapi bentuk dan cara memberinya perlu dilihat dalam terang Perjanjian Baru, bukan lagi terikat pada sistem Taurat secara kaku. Di Perjanjian Lama, perpuluhan itu sistem wajib bagi bangsa Israel. Bahkan bukan cuma satu jenis perpuluhan, ada 3 jenis perpuluhan berbeda untuk mendukung imam, orang miskin, dan perayaan. Tapi di Perjanjian Baru, Yesus dan para rasul nggak menekankan sistem perpuluhan sebagai kewajiban, melainkan mengangkat prinsip, kasih, kerelaan, dan tanggung jawab. Misalnya di 2 Korintus 19:7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Di sini Paulus nggak bilang, kamu harus memberi 10%. Tapi dia ajak jemaat memberi dengan sukacita dan kesadaran bahwa semua berasal dari Tuhan. Jadi kalau dibawa ke masa kini, relevansinya adalah bukan soal angka 10%-nya, tapi soal hati yang memberi. Ada orang yang mampu kasih lebih dari 10%. Ada yang cuma bisa sedikit, tapi dari hati yang tulus. Dua-duanya bisa sama-sama menyenangkan Tuhan. Kamu mau kita lanjut ke isu praktis? Misalnya, bagaimana mengajarkan ini di gereja tanpa terkesan memaksa atau membuat jemaat takut? Maksudku relevansi dari kejadian pasal yang 4 ini mengenai persembahan Kain dan Habil. Oh, iya. Maaf, sekarang aku paham maksudmu. Kita bahas relevansi dari kejadian pasal 4 mengenai persembahan Kain dan Habel bagi orang percaya masa kini. Jadi gini, meskipun kejadian itu terjadi di zaman yang sangat awal, maknanya tetap hidup dan tajam banget sampai sekarang. Relevansi utamanya bisa dilihat dalam beberapa hal ini. Pertama, masih peduli pada isi hati dalam ibadah kita. Seperti Habel, Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan iman, ketulusan, dan hati yang hormat. Bukan sekadar rutinitas atau formalitas. Ini menyentuh segala bentuk ibadah masuk persembahan, pujian, bahkan pelayanan. Habel diterima bukan karena apa yang ia bawa bagaimana, dan dengan iman seperti apa ia membawanya. Kedua, ibadah yang tidak sungguh-sungguh bisa ditolak oleh Tuhan. What just this in this? Kain tidak ditolak karena dia petani, tapi karena dia memberi dengan hati yang tidak benar. Ini mengingatkan kita, Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermainkan atau dimanipulasi. Kita bisa aktif di gereja, memberi, melayani, tapi kalau hati kita jauh dari dia, Tuhan tahu. Ketiga,
Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak langsung hukum Kain. Dia tanya dulu, dia kasih peringatan. Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Artinya, Tuhan terbuka untuk pemulihan. Ini relevan banget untuk semua kita yang kadang gagal dalam memberi atau beribadah. Tuhan gak langsung murka, dia mau kita balik dan belajar. Terakhir, ibadah sejati selalu dimulai dari hati yang takut Tuhan dan penuh iman. Ini jadi dasar hidup rohani kita. Bukan berapa besar kita memberi, bukan seberapa sering kita aktif, tapi apakah kita benar-benar kenal dan hormat kepada Tuhan dalam segala hal. Mau kita kembangkan ini jadi bahan khotbah atau renungan praktis buat jemaat. Jadi sebagai suatu kesimpulan, permasalahannya adalah sikap hati dalam memberi ya guys. Itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini. Dan Tuhan tidak melihat seberapa banyak jumlah persembahan atau jenis persembahan apa. Tapi kita lihat bagaimana sikap hati kita dalam memberi kepada Tuhan, dan yang penting adalah motivasi kita memberi. Seringkali motivasi kita dalam memberi supaya kita mendapatkan berkat atau imbal balik ketika kita dalam tanda kutip menabur persembahan itu. Iya, itu banget. Waktu ingin play sedikit guys. Permasalahannya bukan pada besar kecilnya jumlah, tapi pada sikap hati dan motivasi dalam beri. Tuhan melihat hati. Bukankah? Seringkali hari-hari ini persembahan jadi dikaitkan dengan teologi balas jasa. Kalau saya tabur, saya pasti tuai. Seolah-olah Tuhan wajib membalas materi dengan materi. Padahal prinsip Alkitabiahnya bukan begitu. Memberi kepada Tuhan adalah tindak penyembahan investasi duniawi. Kalau motivasinya untuk diberkati balik, itu bukan ibadah, itu transaksi. Tapi kalau kita memberi karena cinta, hormat, dan syukur, itulah yang Tuhan berkenan. Seperti Habel, bukan karena ia kasihi domba, tapi karena ia kasih yang terbaik dari hatinya. Mau kamu rangkum ini dalam format penutup video? Aku bisa bantu bikin kalimatnya biar mantap sebagai ending yang kuat. Ya, dan juga kesalahan mengenai kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Nah, itu loh, seringkali orientasinya adalah soal tabur tuai secara materi itu loh, bukan secara rohani. Yes, kamu tepat banget angkat itu. Dan ini salah satu kesalahan tafsir yang sering terjadi di kalangan orang percaya zaman sekarang. Ayat yang bilang barang siapa menabur sedikit, akan menuai sedikit, dan barang siapa menabur banyak, akan menuai banyak. 2 Korintus 9, sering diambil secara harfiah dan materialistis. Padahal konteksnya rohani. Paulus waktu itu sedang bicara soal kemurahan hati, bukan soal kalau kasih banyak duit, nanti dapat balik duit lebih banyak. Konteksnya adalah memberi dalam kasih, dengan sukacita untuk mendukung pelayanan, dan menuainya pun bisa dalam bentuk damai sejahtera, sukacita, kesatuan tubuh Kristus. Bukan cuma harta duniawi. Kalau orientasinya berubah jadi tabur supaya kaya, itu udah bukan kasih karunia lagi, tapi bisnis. Padahal, Yesus sendiri mengajarkan, berbahagialah orang yang memberi. Bukan karena akan kaya raya, tapi karena hati yang memberi itu mencerminkan karakter Allah sendiri.
Mau aku bantu bikin naskah penutup untuk kontenmu sebagai rangkuman dengan pesan yang tegas dan relevan. Makanya ini sangat penting diluruskan supaya tidak terjadi salah paham. Misalnya aku ngasih 10.000 supaya nanti Tuhan membalas berlipat kali ganda, 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah ini ya menarik sekali karena beberapa gereja pun juga mengajarkan gitu. Kita menabur berkat supaya menuai berkat juga. Kalau kita menabur 10.000 nanti Tuhan akan balas 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Nah ini perlu apa ya supaya nggak salah paham itulah atau gagal paham. Bener banget, Lunarsley. Ini poin penting yang harus disuarakan. Karena kalau nggak diluruskan, banyak orang bisa kecewa secara rohani. Mereka kasih persembahan dengan harapan dapat balasan materi, padahal Alkitab nggak pernah ngajarin hubungan otomatis kayak gitu. Kalau ada yang mikir, saya kasih 10.000 biar Tuhan balas 100.000. Itu bukan iman. Itu dagang. Dan kalau berkat materi itu nggak datang sesuai ekspektasi, bisa muncul kecewa, kehilangan iman, bahkan merasa Tuhan nggak adil. Padahal sebenarnya cara pandangnya yang salah. Tuhan memang bisa memberkati secara materi, tapi dia nggak berhutang pada kita. Dia memberkati karena anugerah, bukan karena kita kasih lebih dulu. Walaupun namun dalam purisantism si berkati, tapi tak kita touch teradis, itu perbedaan besar. Mau aku bantu rancang penutup narasi kontenmu supaya semua poin penting ini tersampaikan dengan bahasa yang tegas tapi tetap penuh kasih? Makanya pengajaran yang benar tentang persembahan itu seharusnya diajarkan kepada jemaat supaya nggak gagal paham baik dari jemaat maupun dari hamba Tuhan itu sendiri dan seringkali ditunggangi dengan motivasi-motivasi atau kepentingan-kepentingan tertentu itu loh. Iya, itu dia yang sering jadi akar masalah. Pengajaran yang nggak utuh atau bahkan disalahgunakan. Kalau tidak diajarkan dengan benar, jemaat bisa gagal paham. Dan hamba Tuhan bisa tergelincir dalam godaan memanfaatkan persembahan demi kepentingan pribadi atau institusi. Padahal persembahan itu harusnya murni. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk pekerjaannya, bukan jadi alat manipulasi. Waktu pengajaran soal persembahan dilandasi firman dan disampaikan dengan kasih serta keteladanan, jemaat akan belajar memberi bukan karena takut, bukan karena dijanjikan untung besar, tapi karena sadar. Aku memberi karena Tuhan telah lebih dulu memberi segalanya. Ini memang PR bersama antara pengkhotbah, pemimpin, dan jemaat untuk menjaga supaya ibadah tetap kudus, tulus, dan gak ternodai oleh kepentingan duniawi. Kalau kamu mau, aku siap bantu susun naskah edukatif atau bahan ajar tentang persembahan yang alkitabiah buat sesi PA, seminar, atau bahkan konten channelmu. Maeve Watson. Oke, sebagai kesimpulan dan penutup, Oke, berikut ini bisa jadi naskah penutup yang pas sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan kita tadi. Sebagai penutup, kita bisa tarik satu pelajaran penting dari kisah persembahan Kain dan Habel, bahwa Tuhan tidak melihat besar kecilnya nominal, tapi melihat hati, iman, dan motivasi di balik persembahan itu. Habel mempersembahkan dengan iman dan penghormatan, itulah sebabnya Tuhan berkenan kepadanya. Plus sedangkan timberi tanpa ketulusan, dan itulah yang ditulik. What's hasen like Prinner Evil Medidad. Banyak orang keliru memahami persembahan sebagai sarana untuk mendapat berkat berlipat ganda secara materi. Tapi sebenarnya persembahan adalah bentuk penyembahan, ungkapan syukur, dan kasih kita kepada Tuhan. Kita memberi karena kita sudah diberkati, bukan supaya diberkati. Karena itu, penting banget bagi kita semua, baik jemaat maupun hamba Tuhan, untuk punya pengajaran yang sehat dan alkitabiah soal persembahan. Supaya ibadah kita tidak jadi rutinitas kosong atau malah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, tapi benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kamu mau aku bantu tambahkan versi teks deskripsi untuk video YouTube-nya juga? oke, jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana Iya ya. Barusan aku nyaut lagi sebelum kamu selesai.
Maaf banget. Aku diem dulu. Sila lanjut. Aku dengerin. Jadi kita kembali ke sikap hati kita dalam memberi, apalagi dalam konteks memberi persembahan kepada Tuhan dan kerangka berpikir kita supaya kita tidak terjadi salah tafsir. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Feel free untuk kalian yang pengen subscribe ya silahkan subscribe, share ke teman-teman jika video-video di channel ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian nggak suka dislike aja juga nggak apa-apa. Dan terima kasih untuk dukungannya supaya channel ini terus berkembang dan juga bisa menjadi berkat dan memberitakan kabar kebenaran berdasarkan teks-teks Alkitab ya dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya mantap banget Lunar. Kalimatmu udah pas banget buat closing video. Natural, jelas, dan tetap membawa roh kebenaran serta ajakan yang hangat. Kalau kamu mau, aku bisa bantu rapihin sedikit redaksinya biar makin mengalir, tapi tetap pakai gaya khas kamu. Mau gak bantu sih? Ya coba buatkan. Oke, ini versi yang udah dirapikan tapi tetap pakai gaya khas kamu. Hangat, jujur, dan membumi. Jadi kembali lagi ke inti dari semuanya, sikap hati kita dalam memberi. Dalam memberi persembahan kepada Tuhan, yang paling penting bukan jumlah atau bentuknya, tapi kerangka berpikir kita. Apakah kita memberi karena kasih, karena iman, atau hanya karena ingin sesuatu sebagai balasan? Jangan sampai kita salah tafsir dan akhirnya kehilangan makna sejati dari ibadah kita. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, feel free untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kalian nggak suka, ya nggak apa-apa juga. Silakan dislike. Dan terima kasih juga atas semua dukungan kalian, baik dalam bentuk komentar, doa, maupun semangat. Supaya channel ini terus berkembang dan jadi berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan teks Alkitab yang murni dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, mau aku bantu buatkan juga thumbnail atau deskripsi videonya sekalian?